Di antara jutaan senja yang pernah ada, mungkin hanya ada satu yang benar-benar tercatat dalam ingatan. Senja di musim panas tahun itu, saat angin laut membawa aroma garam dan kebebasan, disitulah aku pertama kali melihatnya. Namanya Rania. Dia berdiri di tepi dermaga kayu, rambut panjangnya menari-nari ditiup angin, seolah sedang menyatu dengan horizon oranye di hadapannya. Aku, Dimas, hanyalah seorang turis yang tersesat, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Tapi saat mata kami bertemu, aku tahu, ketenangan yang kucari telah berubah bentuk. Ada sesuatu dalam tatapannya, semacam kilau petualangan yang memanggil. Sebuah senyuman singkat terlempar ke arahku, cukup untuk membuat langkahku terhenti. Aku memberanikan diri mendekat, dengan pertanyaan basa-basi yang terdengar konyol, sendirian saja menikmati senja. Dia tertawa kecil, suara yang renyah seperti deburan ombak di pantai. Senja terlalu indah untuk dinikmati sendirian, bukan? Dari obrolan canggung itu, lahirlah sebuah percakapan yang mengalir tanpa henti. Kami berbicara tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu di langit yang menggelap. Malam itu, kami berpisah sebagai dua orang asing yang berbagi rahasia langit. Aku tidak tahu apakah akan bertemu dengannya lagi, tapi secuil harapan tertinggal di hatiku. Keesokan paginya, takdir seolah sedang mempermainkan kami. Aku menemukannya lagi di sebuah kafe kecil di sudut desa, sedang asyik membaca buku dengan secangkir kopi di hadapannya. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Aku langsung menghampirinya. Dan hari itu menjadi awal dari petualangan kami. Kami menjelajahi setiap sudut tersembunyi pulau itu. Dari menyewa skuter butut dan tertawa terbahak-bahak saat hampir jatuh di jalanan menanjak, hingga berenang di laguna biru yang tersembunyi di balik tebing karang. Setiap hari adalah halaman baru yang kami tulis bersama. Kami berbagi es krim kelapa di bawah pohon rindang, menceritakan kisah-kisah masa kecil yang memalukan, dan menari tanpa musik di tepi pantai saat malam tiba. Suasana musim panas yang bebas dan tanpa beban seolah memberi kami izin untuk menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi, hanya ada aku, dia, dan momen yang sedang kami jalani. Hubungan kami berkembang begitu cepat, begitu intens. Rasanya seperti kami sudah saling mengenal seumur hidup. Di antara desiran angin dan suara ombak, kami menemukan dunia kecil milik kami sendiri. Sebuah dunia di mana setiap tatapan mata adalah janji, dan setiap sentuhan tangan adalah kepastian. Kami tahu liburan ini tidak akan selamanya. Waktu adalah musuh yang tak terlihat, menghitung mundur setiap detik kebahagiaan kami. Namun, kami memilih untuk mengabaikannya. Kami hidup sepenuhnya di saat itu, membiarkan perasaan kami tumbuh liar seperti bunga-bunga di padang ilalang. Salah satu sore, kami mendaki bukit tertinggi di pulau itu untuk melihat matahari terbenam. Perjalanan yang melelahkan, tapi pemandangan dari puncak membayar semuanya. Langit berubah menjadi kanvas raksasa dengan goresan warna jingga, ungu, dan merah muda. Kami duduk berdampingan, bahu bersentuhan, tanpa berkata-kata. Keheningan itu terasa begitu nyaman, seolah semua yang perlu dikatakan telah tersampaikan melalui debaran jantung kami. Di sana, di puncak dunia kecil kami, Rania menoleh padaku. "Kamu tahu, Dimas," katanya pelan, "aku takut." Aku menatapnya, bingung. Takut apa? Takut saat semua ini berakhir, saat matahari terbit besok dan lusa, dan kita tidak lagi di sini. Saat ini semua hanya jeti kenangan. Kata-katanya menusuk tepat di ketakutan terbesarku. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kalau begitu," jawabku, "kita pastikan kenangan ini jati yang terindah. Kenangan yang cukup kuat untuk kita bawa pulang." Malam itu, di bawah taburan jutaan bintang, kami berjanji pada diri sendiri untuk tidak memikirkan hari esok. Kami akan mencuri setiap momen yang tersisa, mengisinya dengan tawa, petualangan, dan perasaan yang meluap-luap. Kami tahu, cinta musim panas seringkali rapuh, seindah bunga dan nelayan yang siap terbang ditiup angin. Tapi saat itu, kami percaya cinta kami berbeda. Kami percaya keajaiban yang kami rasakan cukup kuat untuk melawan batasan waktu. Kami larut dalam euforia cinta yang baru ditemukan, sebuah perasaan murni yang membuat dunia terasa sempurna.
Kami tidak sadar bahwa di ujung musim panas yang indah ini, sebuah perpisahan sedang menunggu. Beberapa hari sebelum jadwal kepulanganku, suasana mulai terasa berbeda. Tawa kami masih ada, tapi ada sedikit nada getir di baliknya. Kami mencoba sekuat tenaga untuk tetap ceria, mengisi hari-hari terakhir dengan kegiatan yang paling kami sukai. Kami kembali ke pantai tempat pertama kali kami bertemu, mencoba mengulang kembali momen ajaib itu. Tapi kali ini, ada kesadaran yang menyakitkan bahwa lingkaran ini akan segera berakhir. Suatu malam, kami duduk di sekitar api unggun kecil yang kami buat di pantai. Suara gemeretak kayu yang terbakar menjadi satu-satunya musik kami. Apa rencanamu setelah ini? Tanyaku, mencoba memecah kebisuan. Rania menatap api, matanya memantulkan cahaya oranye yang menari-nari. Kembali ke duniaku, jawabnya singkat. Dan kamu kembali ke duniamu. Ada jarak dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dunia kita tidak harus terpisah, kataku penuh harap. Dia tersenyum, senyum yang lebih terasa sedih daripada bahagia. Kita berasal dari dua kota yang berbeda, Dimas. Dua kehidupan yang berbeda. Musim panas ini adalah sebuah gelembung. Indah, tapi rapuh. Aku ingin membantah, aku ingin mengatakan bahwa jarak bisa diatasi, bahwa cinta kami cukup kuat. Tapi sebagian dari diriku tahu dia benar. Kami adalah dua orang yang bertemu di persimpangan jalan, ditakdirkan untuk berjalan bersama sesaat, sebelum kembali ke jalur kami masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidak berbicara tentang mimpi. Kami berbicara tentang kenyataan. Kenyataan yang terasa begitu dingin dan kejam dibandingkan dengan kehangatan cinta musim panas kami. Api unggun perlahan padam, menyisakan bara yang masih menyala, sama seperti harapan di hati kami yang perlahan meredup. Hari terakhir pun tiba. Pagi itu terasa berat, udara seolah dipenuhi beban perpisahan. Kami menghabiskan pagi dengan berjalan menyusuri pantai dalam diam. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur. Kami berhenti di dermaga kayu, tempat semuanya dimulai. Tempat di mana seorang turis yang tersesat bertemu dengan gadis penikmat senja. Rania menatapku. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih untuk musim panas terindah dalam hidupku, bisiknya. Aku menariknya ke dalam pelukan, mencoba menghafal aroma rambutnya, merasakan kehangatan tubuhnya untuk terakhir kali. Ini bukan akhir, Rania, kataku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Ini hanya jeda. Dia melepaskan pelukanku, menatapku dalam-dalam. Jaga dirimu baik-baik, Dimas. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Aku hanya bisa terpaku di sana, memandangi punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Dermaga itu terasa begitu kosong. Senja pertama kami terasa seperti baru terjadi kemarin, namun juga terasa seperti sudah sahabat yang lalu. Aku ditinggalkan sendirian dengan sejuta kenangan dan sebuah pertanyaan besar di hatiku. Apakah ini benar-benar akhir dari kisah kami? Apakah cinta yang begitu kuat dan intens bisa begitu saja lenyap saat musim panas berakhir? Aku memandang lautan yang terbentang luas, lautan yang menjadi saksi bisu pertemuan dan perpisahan kami. Dan di tengah deburan ombak yang tak henti-hentinya, aku berjanji pada diriku sendiri. Kisah ini belum selesai. Aku akan menemukannya lagi. Aku tidak tahu bagaimana dan kapan. Tapi aku akan mengubah jeda ini menjadi sebuah awal yang baru. Seiring dedaunan mulai berubah warna, seolah-olah alam sendiri ikut merasakan kegelisahan hati Dimas dan Rania. Musim panas yang tadinya terasa tak berujung, kini perlahan menunjukkan batas akhirnya. Pantai yang dulu riuh dengan tawa dan sorak-sorai wisatawan, kini mulai lengang, meninggalkan jejak-jejak kenangan yang tertinggal di atas pasir. Senja tak lagi hanya membawa keindahan, tapi juga membawa serta bayang-bayang perpisahan yang semakin nyata. Bagi Dimas dan Rania, setiap matahari terbenam adalah pengingat bahwa waktu mereka bersama semakin menipis. Dunia nyata yang selama ini mereka lupakan sejenak, kini mulai mengetuk pintu hati, menagih mereka untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Dimas harus kembali ke kota besar dengan segala kesibukan dan tuntutan pekerjaannya, sementara Rania akan melanjutkan studinya di kota yang berbeda, terpisah ratusan kilometer. Kenyataan ini seperti awan kelabu yang menggantung di atas kebahagiaan mereka.
Percakapan yang tadinya penuh canda dan impian masa depan, kini diselingi oleh keheningan yang canggung. Di dalam diam itu, ada pertanyaan besar yang tak terucap namun sama-sama mereka rasakan. Setelah ini, bagaimana? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh ketidakpastian. Mereka tahu, liburan ini akan segera usai, dan bersamaan dengan itu, babak indah dalam hidup mereka pun akan berakhir. Malam itu, di bawah langit yang sama tempat mereka pertama kali berbagi cerita, Dimas dan Rania duduk berdampingan, namun terasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Angin malam membawa serta hawa dingin yang menusuk, seolah ikut merasakan keraguan dalam hati mereka. Jati, kita akan bagaimana? Tanya Rania pelan, memecah keheningan. Suaranya terdengar bergetar, berusaha menahan emosi yang bergejolak. Dimas menatap lautan yang gelap, mencari jawaban di antara deburan ombak yang tak pernah berhenti. Di satu sisi, hatinya tak ingin melepaskan Rania. Kenangan manis selama musim panas ini terlalu berharga untuk sekadar menjadi masa lalu. Namun di sisi lain, logikanya berkata bahwa hubungan jarak jauh adalah sebuah medan perang yang penuh tantangan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Apakah mereka siap untuk saling percaya saat terpisah jarak dan waktu? Mampukah mereka menjaga api cinta tetap menyala hanya melalui layar ponsel dan panggilan video yang sesekali terputus? Atau apakah lebih bijaksana untuk menerima bahwa kisah mereka memang ditakdirkan untuk menjadi kenangan indah yang terukir abadi hanya di ujung musim panas ini? Ini adalah keputusan tersulit yang pernah mereka hadapi. Sebuah pilihan antara memperjuangkan harapan yang rapuh atau merelakan sebuah cerita yang sempurna sebelum ia ternoda oleh kekecewaan. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan di tengah euforia musim panas, kini terasa begitu rapuh di hadapan realita. Aku tidak tahu, Ran, jawab Dimas jujur, suaranya serak. Aku takut jarak akan mengubah segalanya. Aku takut kita hanya akan saling menyakiti pada akhirnya. Rania menunduk, air matanya akhirnya jatuh membasahi pasir. Ia merasakan ketakutan yang sama. Melepas Dimas terasa seperti merobek sebagian dari jiwanya, tapi memaksakan sebuah hubungan yang tidak pasti juga terasa menyakitkan. Momen itu menyoroti sebuah kebenaran universal tentang cinta. Terkadang, cinta yang paling tulus pun harus berhadapan dengan takdir yang tak bisa dilawan. Kisah mereka adalah bukti bahwa beberapa cinta, meskipun terasa abadi saat dijalani, mungkin memang hanya ditakdirkan untuk singgah sejenak, memberikan warna, lalu pergi meninggalkan jejak yang tak akan pernah terlupakan. Disinilah letak keindahan sekaligus kepedihan cerita mereka. Cinta Dimas dan Rania, yang mekar begitu indah di bawah terik matahari musim panas, kini diuji oleh bayang-bayang perpisahan. Apakah mereka akan memilih jalan yang penuh perjuangan, mencoba membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari jarak? Ataukah mereka akan memilih untuk saling melepaskan, menyimpan kisah ini sebagai sebuah memori manis yang tak akan pernah pudar? Pertanyaan ini tidak hanya milik mereka, tapi juga milik siapa saja yang pernah merasakan cinta yang datang di saat yang tak terduga dan harus berakhir karena keadaan. Perpisahan seringkali bukanlah akhir dari cinta, melainkan sebuah transformasi. Cinta itu tidak hilang, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan. Dan mungkin itulah makna sesungguhnya dari kisah cinta mereka. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki selamanya. Beberapa hal datang hanya untuk mengajarkan kita arti kebahagiaan, arti kehilangan, dan arti merelakan. Cinta mereka, meskipun singkat, telah menjadi abadi di dalam ingatan. Seperti lagu musim panas yang akan selalu terngiang setiap kali musim itu kembali datang. Sebuah melodi indah tentang dua hati yang bertemu, menari bersama dalam waktu yang singkat, lalu berpisah jalan, membawa serta gema tawa dan kehangatan yang akan selalu mereka simpan. Keputusan apapun yang mereka ambil, satu hal yang pasti, musim panas itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Kisah mereka akan terus hidup, bukan di dunia nyata, tapi di sebuah tempat yang jauh lebih aman dari jangkauan waktu dan jarak, yaitu di dalam hati. Terima kasih sudah menonton bagian kedua dari kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya minggu depan. Sampai jumpa.